Shalom saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara tentang hidup adalah perjuangan. Di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari adalah suatu perjuangan yang harus kita upayakan, kita perjuangkan, sehingga sekalipun hidup kita hanya satu kali, tapi kalau kita menghidupinya dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi sangat efektif. Itulah sebabnya hari ini kita mau belajar tentang hidup adalah perjuangan dan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kehidupan kita, bagaimana kita mengatasi pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar dari Tuhan dan supaya kita tampil menjadi pemenang. Kita lihat bersama-sama dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Firman Tuhan sangat indah berkata bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa di dalam kehidupan kita harus bertahan dalam pencobaan? Karena ternyata pencobaan itu dimaksudkan bukan untuk menghancurkan kita. Pencobaan yang firman Tuhan tuliskan untuk kita, untuk membuat karakter kita itu murni. Kalau karakter kita murni, maka kita akan memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan harus menajamkan karakter kita, sehingga apa yang Tuhan inginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau Dia melihat ada karakter kita yang tidak sesuai dengan yang Dia inginkan, maka pencobaan itu diizinkan ada dalam kehidupan kita supaya keluarlah karakter-karakter Kristus. Dan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena Tuhan ingin supaya kapasitas di dalam kehidupan kita itu diperlebar. Kapasitas hati, kapasitas mental, semua yang ada di dalam diri kita itu kapasitasnya mau diperlebar sama Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai kita dengan luar biasa, dengan efektif, dengan tajam, dengan maju. Itulah maksud Tuhan. Sehingga Dia ingin memurnikan dan memperlebar kapasitas kita lewat pencobaan. Banyak orang yang suka merenungkan pencobaan dan melihat pencobaan dari kacamata yang keliru, dari kacamata yang buruk. Padahal setiap pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah pembentukan dari Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita sedemikian rupa seperti pecunan membentuk tanah liat sesuai dengan yang Dia inginkan, agar bentuknya indah, agar dapat digunakan dengan baik sesuai peruntukannya. Itulah sebabnya saat di dalam pencobaan kita harus jadi orang-orang yang tahan uji, harus jadi orang-orang yang curiga yang baik bahwa Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupanku. Saat kita diizinkan masuk dalam pencobaan, yang harus kita renungkan adalah janji-janji Tuhan. Apa yang menjadi perkataannya, apa yang menjadi janjinya, bahwa janjinya ya dan amin, yaitu kemenangan untuk kita, keberhasilan untuk kita, sukacita, damai sejahtera diberikan kepada kita. Supaya kita dapat mengetahui bahwa janjinya adalah pasti membuat kita semua menang dan keluar dari permasalahan hidup kita. Tuhan ingin kita menaklukkan pencobaan-pencobaan, bukan tertaklukkan oleh pencobaan-pencobaan. Karena Tuhan Yesus selama hidup di dunia ini pun mengalami pencobaan demi pencobaan. Dan Tuhan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya pencobaan membentuk kita. Dan Tuhan ingin supaya kita anak-anaknya juga keluar sebagai pemenang. Dengan mengetahui rahasia-rahasia terdalam dari kemenangan dan jalan keluar lewat firman Tuhan. Kalau kita nggak baca, tidak merenungkan janji-janjinya, mana kita tahu bagaimana jalan keluar dari pencobaan itu. Itulah sebabnya banyak orang percaya yang berteriak, "Tuhan, kapan lagi pencobaan ini selesai? Tuhan, kenapa kok nggak selesai-selesai?" Maka kita harus kembali
dalam perkataan Tuhan, di dalam firman Tuhan. Kita renungkan janjinya, supaya pencobaan yang kita alami dapat kita kalahkan. Itu maksud Tuhan, supaya kita mengerti isi hatinya, karakternya, kehendaknya. Tuhan itu mau apa dengan aku? Itulah sebabnya kita harus jadi orang-orang yang kuat di dalam pencobaan. Karena Tuhan ingin kita maju, bukan mundur. Dan firman Tuhan katakan tadi, ketika kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam pencobaan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan adalah upah bagi setiap orang percaya yang setia sampai akhir. Setia pada Tuhan, setia dalam pencobaan. Mahkota kehidupan adalah upah yang dari Tuhan untuk orang percaya yang mengalami kemenangan. Mahkota kehidupan adalah mahkota yang berarti ada kuasa, ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi orang percaya yang setia di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Tetapi tidak setiap orang percaya akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang-orang yang setia dan tahan uji di dalam pencobaan. Itulah sebabnya kita harus sedemikian rupa di dalam pencobaan menguasai diri, meminta Tuhan memberikan jalan keluar, dan selalu melihat rencana yang luar biasa yang dari Tuhan ketika pencobaan itu terjadi. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kenapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Luar biasa, kita ini luar biasa. Diberikan pencobaan-pencobaan yang biasa. Dimaksudkan oleh Tuhan supaya yang luar biasa ini bisa menaklukkan setiap pencobaan biasa. Kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan penuh dengan masalah, ada hal-hal berat di depan Bapak Ibu, ingatlah, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Kita yang biasa bergabung dengan Tuhan yang luar biasa, kita jadi luar biasa. Kalau ada pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun kita lihat ini pencobaan yang besar, berat, tapi itu semuanya firman Tuhan katakan itu biasa. Dan ada jalan keluar dari setiap masalah dan pencobaan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Jadi jangan sampai hilang kekuatan. Jangan sampai daya juangnya itu hilang. Hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan itu layak kita perjuangkan. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, memegang tangan kanan kita yang berkata kepada kita, jangan takut. Setiap pencobaan yang terjadi dalam kehidupanmu, itu semua adalah maksud baik dari Tuhan. Hendak membawa kita ke padang rumput yang hijau, kepada kemenangan, kepada tanah perjanjian. Oleh karena itu jangan takut. Kalau hidup ini adalah perjuangan, maka kita harus berjuang. Jangan berhenti, jangan mundur, jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi gugup dan kemudian akhirnya melepaskan pengharapan. Kita harus jadi orang-orang yang kuat yang tahu bahwa janji Tuhan, ya dan amin, maju terus. Karena bersama dengan Tuhan pasti ada kemenangan dan jalan keluar. Jangan menjadi lemah hari-hari ini, tetapi perkuat manusia rohani kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengucapkannya setiap hari di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin beriman dan kita tahu bahwa oleh karena pimpinan Tuhan, maka kita akan keluar dari setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang mengalami banyak masalah, maka saya terbeban untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata Tuhan kepada setiap kami bahwa apapun yang kami alami semuanya itu adalah pencobaan yang biasa Tuhan. Dan Engkau memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ada jaminan, keselamatan, berkat, kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hari ini hamba berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami permasalahan, biar Engkau menjamah, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan jalan keluar. Untuk Bapak Ibu yang mengalami masalah sakit penyakit, biar Engkau sembuhkan Tuhan. Untuk mengalami masalah keuangan Tuhan, Engkau berikan jalan keluar. Dan juga masalah keluarga, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, apapun Tuhan, Engkau yang paling tahu. Biar Engkau menjamah setiap urusan dari anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu bisa kuat melewati setiap pencobaan dan proses. Dan setiap anak-anak-Mu dapat dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang baik dan kami telah menerima jawaban dari doa kami bahwa Engkau memberikan jalan keluar kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan setiap permasalahan dari anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terus jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.